Profesor Mahfud MD dalam satu bincang-bincang publiknya ditanya, mengapa Pak Mahfud, ya intinya baru sekarang setelah tidak menjabat, ya baru berteriak sana sini. Ya, apa yang Pak Mahfud sumbangkan bagi bangsa dan negara ini selama menjabat? Kira-kira seperti itu. Dan beliau ya menjawab itu dengan penuh kecerdasan, tetapi kemudian ada sesuatu yang nampak ganjil. Itu yang akan kita bicarakan di channel Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang buat yang baru saja bergabung di channel ini, dan buat teman-teman yang masih terus-menerus membangun chemistry bersama-sama dalam rangka untuk membangun diskursus kepublikan yang saling mencerdaskan, saling menguatkan, saling menajamkan satu sama lainnya di sekolah publik ini, dan bukan sekolah partai yang tidak berafiliasi dengan partai manapun, tetapi punya prinsip-prinsip dan punya tentu titik berpijak dalam rangka melakukan advokasi-advokasi yang dipandang perlu. Nah, sebelum kita bahas tentang persoalan Profesor Mahfud MD ini, kembali teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk membaca buku kita ya. Saya berharap teman-teman melakukan katakanlah studi mandiri untuk membaca apa saja yang bisa dibaca, dijangkau dalam rangka untuk membuat aliran pemikiran kita atau gagasan kita mengalir dari segala arah dalam semua perspektif keilmuan yang bisa kita jangkau, dan membantu kita untuk memahami bagaimana realitas dunia ini bekerja ya. Baik, salah satu buku yang kita baca ini datang dari sektor finansial ya. Jadi ini menarik ya. Jadi teman-teman jangan terlalu menghabiskan dalam perdebatan-perdebatan politik yang melelahkan, yang menguras, tetapi pilihlah ya beberapa akun-akun yang kira-kira menurut teman-teman bisa memberikan pengembalian yang tinggi ya terkait peningkatan diri teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan akun ini dirasa membuat teman-teman jadi lebih buruk lagi dan sebagainya, ya teman-teman perlu tinggalkan segera. Tetapi jikalau ini bisa membuat teman-teman bertumbuh ya bersama, mendapatkan dorongan antusias, motivasi dan sebagainya, jangan ragu-ragu untuk mengajak banyak orang untuk kita sama-sama ada di ruangan ini. Buku dari Robert G. Allen ya, The Ultimate Money Machine ya, menciptakan mesin uang yang terus mengalir ya. Ini dia teman-teman ya, ada sekitar 348 halaman. Saya bacakan yang saya pernah baca ya, di sini yang saya garis-garis bawahi ya. Karena buku yang baik itu, ada buku yang baik tetapi ada buku yang terbaik. Buku yang terbaik itu adalah bagian-bagian yang penting yang kita tandai dan kita kasih kode. Di sini dikatakan kisah hidup Anda, kepakaran Anda pasti punya nilai pasar jika dipresentasikan dengan cara yang unik. Ya. Nilai pasarnya bisa cukup besar untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi siapa diri kita itu sebenarnya punya nilai, ya bahkan nilai jual ya. Jika seseorang menawari Anda uang 5 miliar untuk mengurangi berat badan 25 kilogram, apakah Anda tidak bisa menemukan motivasi? Ya, ini salah satu kutipan yang tentu akan membedakan mana yang disebut dengan keinginan dan hasrat. Ya, kalau kita punya hasrat untuk memiliki 25 miliar misalkan dengan menurunkan 5 kilogram, ya saya rasa kita akan bisa betul-betul mendapatkannya. Nah, terkait dengan isu-isu motivasi dan sebagainya, teman-teman bisa bergabung bersama dengan saya di Bukan Motivator Hebat, dan di sana kita akan bicara tentang pengembangan diri dari sisi capaian-capaian intelektual dan tentu capaian-capaian finansial kita. Selamat, saya tunggu maksudnya di channel Bukan Motivator Hebat. Ya, teman-teman, kita kembali kepada persoalan profesor kita, Profesor Mahfud MD, yang sampai hari ini tentu saya sangat masih menghargai beliau dan mengharapkan beliau merefleksikan ulang ya, mengevaluasi kembali keputusan politik beliau dalam rangka untuk membangun percakapan di ruang publik yang menurut saya bias ya. Saya bisa salah, beliau bisa benar, beliau bisa keliru, dan saya juga bisa benar dalam hal itu ya. Nah, ketika itu terhadap pertanyaan
publik, Prof. Mahfud mencoba untuk menjelaskan itu dengan mengambil beberapa referensi ya. Beberapa referensi yang dikutip itu ada misalkan podcast atau katakanlah statement-statement yang disampaikan oleh Profesor Rashid ya kalau tidak salah. Saya lupa persis namanya, kok bisa lupa saya. Nah, beliau juga mengutip Profesor Ikrar ya, Nusa Bakti kalau tidak keliru, terkait dengan masing-masing mengatakan bahwa dalam 10 tahun ini demokrasi di Indonesia itu semua hancur ya. Entah kata underline semua hancur itu adalah statementnya Prof. Rashid ya, Rias Rashid ya mungkin ya. Itu asli beliau punya statement atau kemudian Prof. Mahfud yang menambahkan ya, tetapi saya tidak tahu, silakan saja nonton di podcast yang ada. Di situ menurut saya agak sedikit susah untuk dinalar ya. Kata semua hancur itu, demokrasi Indonesia itu, kata semua itu totally ya. Artinya kalau bicara tentang hitungan-hitungan kita, ya sulit untuk mengatakan bahwa demokrasi semuanya hancur. Ya, kata semuanya itu kan harus bisa dikonfirmasi, ditunjukkan dengan fakta-fakta di lapangan, by empiris. Ya sampai hari ini ya, banyak orang bekerja, sampai hari ini orang masih dilayani di bidang kesehatan, di infrastruktur, ya jalan tol, dan orang masih kemudian bisa melakukan katakanlah diskusi-diskusi, berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, kemudian bahkan kita ikut dalam sebuah proses-proses pemilu dan sebagainya. Jadi logika tentang semua hancur demokrasi selama 10 tahun itu menurut saya over ya, emotional approach ya, pendekatan stressing daripada emosi ya, persoalan suka atau tidak suka ya, menjadi situasi yang sulit untuk bisa diterima logikanya. Begitu juga ketika Prof. Mahfud mengutip Prof. Ikrar Nusa Bakti kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa sekalipun ya kehancuran demokrasi dan seterusnya itu sekalipun 5 kali berganti periode presiden itu sulit untuk diperbaiki ya. Jadi saya kira ini juga merupakan sebuah pernyataan yang bombastis ya, yang ya sulit untuk dilihat nilai kebenarannya atau rasionalitasnya ya. Bagaimana mengukur tentang hal itu sementara kita sendiri melihat ada banyak capaian-capaian yang baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, saya senangnya pada bagian akhir itu semua terjawab, semua menjadi clear. Ternyata Prof. Mahfud ini tanpa sadar ya ternyata mengakui Pak Jokowi ya dengan sendirinya, maksud saya tesis dari Prof. Rias Rashid itu gugur dengan sendirinya sama Prof. Ikrar Nusa Bakti terkait dengan persoalan persoalan ada 5 periode kepemimpinan ke depan tidak akan bisa memperbaiki situasi kita ya, situasi demokrasi kita, politik kita dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi sebuah tesis bahwa itu kemudian gugur dengan sendirinya? Saya kira sederhananya melihatnya begini. Beliau mengatakan menjawab ya pertanyaan itu apa, kiprah beliau selama di dalam karir beliau ya, dia ketika menjadi ketua MK, bebas dari gratifikasi, sebagai tercatat yang paling banyak mengembalikan gratifikasi dan sebagainya. Itu yang menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Bahkan beliau mengatakan ketika dia masuk dalam bidang Menko Polhukam, beliau mengatakan bahwa indeks kepuasan, survei kepuasan publik terkait dengan kinerja beliau, kementerian beliau itu ya, itu bidang beliau tembus mencapai 80%. Ya, artinya ini kan sebuah capaian yang spektakuler. Dan itu beliau sampaikan ya. Jadi saya ingin mengatakan, how come, bagaimana bisa kemudian ada sebuah departemen, ada sebuah kementerian ya, yang kemudian mendapatkan pengakuan publik itu 80% kepuasan publik, dan tidak dikorelasikan, dihubungkan dengan top leader dalam hal ini adalah Pak Jokowi ya, bahwa keberhasilan Pak Mahfud itu pasti tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan Pak Jokowi. Dan pada akhirnya beliau sendiri mengatakan ya,
tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, pemerintahan eksekutif itu 82%, artinya lebih tinggi dari bidangnya. Ini artinya apa ya? Artinya sederhana, apa yang ditesiskan oleh Prof. Riyad Rashid dan Prof. Ikrar Nusa Bakti itu jauh dari panggang ya, api dari panggang apa ya, panggang dari api. Nah, jauh dari apa yang dia pikirkan. Jadi dengan sendirinya beliau mengatakan bahwa apa yang kami sampaikan itu gugur dengan sendirinya. Bahwa Pak Jokowi memang the best dalam konteks to be the president ya di negara kita ya. Bagaimana menjadi presiden yang terbaik di negara kita. Nah, ini penting ya. Jadi Prof Mahfud, saya kira basis referensi yang Prof ambil itu mestinya ya ditanggapi secara hangat begitu ya, jangan secara emosional sehingga kemudian kita sulit sekali kemudian untuk menatap kata-kata kita. Akhirnya kita terjebak sendiri dengan apa yang kita katakan ya, bukan partai politik.